Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan pada malam hari ini kita masih diberikan dengan berbagai macam nikmatnya, baik nikmat yang kita rasakan secara langsung maupun yang kita rasakan tidak langsung, nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kuat iman dan Islam. Semoga ibadah kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat wa salam semoga tercurahkan pada junjungan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita pengikutnya akhir zaman. Semoga kelak di yaumil kiamah nanti yang kita nantikan adalah syafaat daripada baginda Rasul. Itu pertolongan daripada baginda Rasul. Sebab kalau kita menghitung-hitung daripada amaliyah kita sendiri, tentunya kecil banget kita buat masuk surga. Kita hitung-hitung sholat kita saja mungkin berapa, hanya berapa dan hanya sekian yang kira-kira khusyuk yang diterima oleh Allah. Sedekah kita mungkin juga masih ada di haji kita, rasa ingin dipuji, rasa riya dan yang lainnya. Oleh karena itu semurni-murninya pertolongan nanti insya Allah akan diberikan kepada kita semua itu syafaatnya dari baginda Rasul yang akan menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin jamaah tajiyah yang dirahmati Allah, ini adalah bukti daripada firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan kematian. Entah itu yang berada di daratan, di lautan, di gunung, di hutan, semua. Bahkan bukan cuma manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua yang bernyawa pasti akan mendapatkan kematian. Oleh karena Allah mengajarkan kepada kita ketika seseorang ditimpa musibah, wa basyiri sabirin alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucap kalimat tarji, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, semua nanti pada akhirnya akan kembali dan akan diambil oleh Allah. Kita punya mobil, nanti juga pasti entah dengan cara apapun, dengan cara banjir, dengan cara entah itu tertabrak, hilang, pasti itu atas salah satu cara Allah mengambil harta kita. Begitu juga ruh yang ada di dalam tubuh kita. Ini semua adalah titipan Allah. Kapan saja Allah mau ambil, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Bahkan kita tidak akan bisa untuk mempertahankannya. Kata Allah, aina ma takunu yudrikul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, walaupun kamu berada di tempat-tempat yang kokoh sekalipun, walaupun kamu berada di dalam masker, kemarin kita semua ramai-ramai pakai masker, yang sakit semua ada di Wisma Atlet, gitu ya. Semua ada di rumah ketika lagi sakit. Walaupun kita ada di rumah, kita ada di wisma yang kokoh sekalipun, kematian bakal datang kepada kita. Gak bakal kita bisa elakkan, gak bisa kita majuin dan juga tidak bisa kita mundur. Oleh karena itu tugas kita yang terpenting adalah yaitu mempersiapkan diri kita kapanpun waktunya Allah panggil, dengan kita memperbanyak ibadah, dengan kita memperbanyak amal soleh, itu disebut dengan takwa. Disebut dengan takwa. Oh, itu nanti kajiannya akan banyak lagi untuk ya. Oleh karena itu, siapa ketika namanya dia mendapatkan musibah, dia mengucapkan kalimat tarji, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini adalah kalimat penghibur.
kalimat penghibur buat keluarga. Ini ada kalimat ikhlas, kalimat tarji ini, gitu ya. Sesungguhnya orang tua kita yang tadi telah meninggal dunia itu hanya dititipkan oleh Allah di dunia. Hanya dititipkan, walaupun kita sayang banget almarhum ini, memang lagi sakit, baru sini ya, maksudnya dia baru sakit, ya itu lama tinggalnya di Jurang Mangu ya, Jurang Mangu gitu, makanya di makamnya di Jurang Mangu, itu almarhum ini aslinya, gitu ya. Walaupun kita sayang banget sama orang tua, gitu ya, karena memang itu ada titipan Allah di dunia, Allah sudah ambil, maka kita harus tetap mengikhlaskan. Maka ketika namanya ruh itu dipanggil oleh Allah, dilaporkan oleh para malaikat, maka Allah bertanya, wahai para malaikat, apa yang diucapkan oleh keluarganya? Maka kalau malaikat melaporkan keluarganya mengucap kalimat tarji, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kata Allah, bangunkan rumah yang megah dalam surga buat si fulan dan fulan. Maka itu keluarga harus mengikhlaskan. Keluarga semua harus mengikhlaskan, walaupun kita sayang banget sama orang tua kita, tetap harus kita mengikhlaskan, harus kita meridhoi. Itu yang pertama, kita diajarkan ketika kita mendapatkan musibah. Yang kedua, kita diajarkan apabila kita mendapatkan musibah, ditinggal oleh orang yang kita sayangin, maka jangan sampai kita menangis yang meraung-raung, gitu ya. Boleh nangis, keluar air mata, gitu ya. Jangan sampai kita ditinggalin orang tua kita meninggal menangis pisan. Ntar katanya, wah mau lagi ngarepin itu Maria, gitu ya. Orang bandanya banyak, hartanya banyak, lagi diharapin nangis pisan, gitu ya. Boleh nangis mah, boleh keluar air matanya. Cuma jangan sampai nangis yang meraung-raung. Tahu kalau ngerung-raung sampai ke goseran, sampai ke kecekan, sampai namanya merobek baju, begitu ya. Nah itu tangisan yang seperti itu tidak boleh. Oleh karena itu, apabila kita diterima musibah boleh nangis, tapi asal jangan nangis yang berlebihan, seolah-olah kita tidak menerima kepada takdir Allah, seolah-olah kita tidak menerima kepada ketentuan Allah. Rukun iman yang keenam itu qada dan qadarnya. Ya. Karena itu ini harus benar-benar, namanya kita kemarin tuh ada di mana Pertamina, ketika namanya orang tuanya meninggal, gitu ya, anaknya ada di Amerika kalau nggak salah. Gitu. Akhirnya karena anaknya nggak mau mengikhlaskan, tetap pengen melihat sampai 2 malam kalau nggak salah nungguin jenazah, nungguin anaknya pulang. Gitu ya. Jangan sampai kalau itu jenazah harus disegerakan. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu di dalam kitab Nasawahihul Ibad, sirah daripada Imam Nawawi Al-Bantani, bahwasanya anak cucu Adam akan mendapatkan 4 rampasan. Akan mendapatkan 4 rampasan. Apa saja itu? Yang pertama, malaikat maut akan merampas ruhnya. Yang nama dirampas itu berarti dipaksa. Yang nama dirampas itu berarti apa lagi? Direjam. Tahu direjam? Jadi kalau direjam bagaimana tuh? Dirampok begitu. Ya. Kalau dirampas itu namanya dipaksa. Mau kagak mau, kalau malaikat Israil sudah datang kepada kita, kepada si fulan bin fulan, tugasnya sudah bukan lagi buat ngasih rezeki. Malaikat Israil tugasnya bukan lagi untuk melunasi utang. Malaikat Israil tugasnya sudah bukan lagi untuk mempermudah urusan. Tapi satu tugas malaikat Israil, apabila datang kepada si fulan bin fulan, maka si fulan bin fulan mati. Malaikat Israil ditugaskan oleh Allah datang sama orang lagi mancing, mati. Malaikat Israil ditugaskan buat datang sama RT mati. Ceng amat dong suaranya. Rumahnya habis dipintain dulu kemarin. Iya, 2 bulan. Udah 2 bulan gitu. Bisa jadi. Iya, malaikat Israil datang begitu kepada siapa saja, tugasnya itu untuk mencabut nyawa. Enggak ada pantangannya malaikat Israil, kecuali malaikat rahmat, kecuali malaikat Jibril itu ada pantangannya.
Apa pantangannya malaikat rahmat? Pertama, malaikat rahmat nggak bakal mau datang ketika dia ada di rumahnya yang ada gambar-gambar. Rasulullah pernah datang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia lihat di ordengnya nih, di ordengnya ada gambar kupu-kupu. Lalu Rasulullah keluar dan tidak mau masuk. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mau masuk ke rumahku? Karena kata Rasulullah, rumahmu jauh dari malaikat rahmat. Ada gambar itu ya, gambar yang bernyawa di rumah tuh udah dibuangin. Kalau di rumah kita mau datangin rumah malaikat rahmat. Yang kedua, malaikat rahmat nggak mau datang kepada satu tempat, ke satu rumah yang apabila di rumah itu ada kirik. Tahu kirik Pak? Hah? Ada anjing. Ya, anak anjing tuh ya, gitu. Itu malaikat nggak bakal mau datang tuh. Yang di rumahnya ada kirik, ada anjing. Tuh ya, jauh dari malaikat rahmat. Yang kedua, yang ketiga, malaikat rahmat nggak bakal mau datang kepada rumah yang ada amarahnya. Ini sama laki berantem mulu, gitu ya. Ini jauh tuh rumah tangga rumahnya dari malaikat rahmat. Rasulullah pernah datang silaturahmi ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika lagi ngobrol-ngobrol, lalu tiba-tiba ada orang datang maki-maki Sayyidina Umar bin Khattab. Nggak tahu jurusannya kemana, nggak tahu ada masalah apa, tahu Umar bin Khattab lagi dimaki-maki. Kepancinglah Umar bin Khattab kembali marahin orang tersebut. Hanya Rasulullah keluar. Setelah Rasul keluar, diparahin lagi oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kenapa engkau keluar dari rumahmu? Rumahmu penuh dengan amarah, jauh dari malaikat rahmat. Oleh karena itu di rumah gitu ya, walaupun istri sering ngomel-ngomel, udah jangan ditimpain sama berantem, jangan ditimpain sama amarah lagi, gitu ya. Ketika namanya istri lagi ngomel-ngomel, udah bagaimana caranya kita bacakan selawat baik. Ya, istri lagi ngomel-ngomel tuh, tiba-tiba duit, berarti namanya ngomelnya selawat, gitu ya. Kita bacain selawat, insya Allah baca selawat tadi adem. Kalau dari bacain selawat orang adem juga, begitu ya. Udah kita ambil air wudhu. Jangan sampai kita kepancing amarah, gitu ya. Mak udah bacain selawat orang adem juga, kita wudhu orang namanya adem juga. Yaudah, hari ini istri kita ajak ngobrol, tadinya berdiri sambil duduk. Ya, ini buat ngedam amarah. Begitu ya. Ini lagi masih duduk, kita ajak duduk, bini masih ngomel-ngomel juga. Akhirnya kita ajak tidur. Ya, udah sambil tidur. Masa iya lagi tidur lagi ngomel-ngomel baik. Begitu ya. Ya, buat meredam amarah, kita istighfar, kita baca selawat gitu ya. Kita ambil air wudhu, lalu kita ngobrolnya kita rubah dari diri, kita rubah sambil duduk, akhirnya kita rubah sambil tidur, insya Allah ada. Gitu ya, untuk meredam daripada amarah, gitu ya. Oleh karena itulah malaikat rahmat akan ada pantangannya, tapi malaikat Israil tidak ada pantangannya, gitu ya. Pernah malaikat Israil datang kepada Nabi Musa alaihissalam, diperintahkan oleh Allah, wahai Musa, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengambil ruhmu pada hari ini. Namanya Nabi masih bisa namanya nego, jangan dulu dah, sampaikan ke Allah, masih banyak tugasku, gitu ya. Akhirnya malaikat Israil naik lagi kepada Allah, ya Allah, aku datang kepada seorang nabi yang belum siap buat diambil rohnya. Apa kata Allah? Kalau begitu sampaikan kepada Nabi Musa agar dia meletakkan telapak tangannya di kulit sapi, hitung sebanyak itulah umurnya. Ada malaikat Israil turun menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, tempelkan telapak tanganmu di kulit sapi. Lalu hitung berapa banyak itu bulu sapi yang tertutup oleh telapak tanganmu, sebanyak itulah umurmu. Kata Nabi Musa, nanti kalau udah gitu bagaimana? Ya tetap mati juga. Gitu ya. Wahai malaikat Jibril, kapan kira-kira engkau akan datang kepada aku? Lalu malaikat Israil, kapan kira-kira kau akan datang kepadaku? Kata malaikat Israil, aku akan datang kepadamu kalau sekarang badanmu masih keker, masih dirinya masih
tegap. Nanti kalau badanmu sudah bongkok, badanmu sudah goyang, jalannya udah orang eot, maka disitulah aku akan datang. Gitu ya. Makanya kalau badannya udah bongkok-bongkok, pinggangnya udah agak sakit-sakit, bajabas, begitu ya, udah jangan pakai mana-mana, biar di masjid deh udah. Gitu ya. Kapan lagi? Wa Ibrahim kau akan datang kepadaku. Kalau sekarang rambutmu masih hitam, nanti kalau rambutmu sudah putih semua, aku akan datang kepadamu. Yang rambutnya udah putih, siap-siap. Tuh ya, rambut putih itu ada dua. Pertama putih karena usia, yang kedua putih karena pikiran. Gitu ya. Ya itu terus ya, ketika masih muda aja mau tuh rambutnya putih pikiran tuh. Gitu. Iya, kalau Pak Haji Madi ini mau usia gitu ya. Udah, Rambut putih dul. itu banyak ibadah. Betul, rambut putih betul. Hah? Pikiran betul Pak. Right. Lalu kapan lagi Ibrahim kau akan datang kepadaku? Aku akan datang kepadamu kalau sekarang gigimu masih utuh, nanti aku akan datang kepadamu kalau gigimu sudah pada rontok. Gigimu sudah pada hilang, terutama gigi raham, bukan gigi depan. Gitu. Kalau saya ngomong di depan, gitu. Ini mah gigi raham, gitu. Cuma ngeles bagaimana caranya? Gitu ya. Nanti gitu. Ketika makan udah giolak-giolak sono kemari udah susah begitu ya. Nah itu tanda malaikat Jibril bakal datang. Gitu ya. Kapan lagi engkau akan datang kepadaku wahai Israel? Aku akan datang kepadamu kalau sekarang kulitmu masih kencang. Nanti kalau kulitmu sudah keriput, aku akan datang kepadamu. Kayaknya kulitnya udah keriput-keriput, gitu, udah siap-siap, itu di masjid terus dah. Gitu, ya. Nah itu. Jadi malaikat Israel itu pasti akan datang kepada yang muda, kepada yang tua. Gitu, ya. Kata Allah. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuradu ila arjalil umur. Maka ada yang dimatikan oleh Allah dalam usia muda dan ada juga yang dikembalikan ke dalam serendah-rendahnya umur. Apa tuh serendah-rendahnya umur? Apa kira-kira? Disebut dengan pikun serendah-rendahnya umur tuh. Makanya yang tadi baru madang, baru semua makan sepiring, terus baru setengah jam ditanya udah makan apa belum? Aku belum, berarti dia pikun bukan itu? Bukan, itu kali memang berapa lapar terus itu sebenarnya. Lupa itu berarti. Lagi nongkrong begitu ya RT Makmun gitu bawa rokok gitu, rokok 4 orang 5 orang, pulang-pulang bawa koreknya di rumah ada 3. Tuh, itu pikun apa bukan? Niat. Hah? Niat. Penyakit kali itu mah. Itu sering banget itu. Bahkan kita mau ngorek udah kagak ada, mau rokok korek kita kagak ada, begitu. Dibawa siapa yang bawa? Gitu ya. Oleh karena itu itulah. Gitu. Bapak sekalian, kita mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan keistimewaan Allah, kita masih dalam husnul khotimah. Gitu ya, kita kapanpun waktunya yang penting kita mau bisa mempersiapkan diri kita, gitu ya. Itu yang pertama, gitu ya. Maka anak cucu Adam akan dirampas rohnya, gitu ya. Yang kedua, anak cucu Adam akan dirampas nanti hartanya oleh ahli warisnya. Pak, oh kagak mau. Kalau kita udah mati, kalau kita udah dikubur, gitu ya, mau kagak mau harta yang kita cari nih dari kita pergi gelap pulang gelap pala jadi kaki jadi pala, kita kumpul itu harta kita, mobil kita beli, rumah kita bangun yang megah, nanti kalau mati kira-kira punya siapa? Punya anak, akan dirampas sama anak-anak kita. Punya anak 5 dibagi sama 5. Iya kalau punya pikiran kita dibagi gitu buat ngamalin. Karena anaknya udah gak pikiran. Baru 3 hari kita mati, 2 hari mati, mereka udah pada nyari surat. Surat apa tuh? Hah? Mending surat Yasin atau surat tanah. Udah pada dicariin. Gitu ya. Gitu ya. Tinggal rumah doang. Begitu kalau emang tinggal rumah doang gitu ya, makanya kita banyak berwasiat gitu ya. Pernah ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah.
ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal dunia. Apakah masih bisa aku berbakti kepada orang tuaku? Kata Rasulullah, bisa. Dengan apa ya Rasulullah? Pertama, doakan. Dengan doa. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau buat orang tua kita sendiri. Kalau buat rame-rame, Allahumma fil lana wali walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Kita doain untuk orang tua kita terus. Ya, di waktu kita doain, insya Allah maka itu akan sampai kepada orang tua kita yang tadinya kuburnya sempit, kuburnya dilegakan. Yang tadinya kuburnya gelap, kuburnya diterangin. Yang tadinya tempatnya kagak enak, tempatnya dienakin. Gitu ya. Oleh karena itu di keluarga nih, gitu ya. Ini bukan cuma sekedar besok namanya 2 hari, 3 hari, 7 hari datang makan bagas terus, gitu ya, doain terus. Ini saja berapa hari? Hah? Sampai 7 hari. Ya, kita cuma ngedorong nih. Wah, Ustaz semua ngedoa, kita mau ngedorong. Ini dari anak-anaknya. Gitu ya, doa-doanya dari anak-anak yang diharapkan. Jangan namanya ketika datang, pernah saya saksikan Pak, lagi ziarah tuh, gitu ya. Ini memang bapaknya kayaknya ninggalin harta yang banyak, gitu ya. Datang ziarah, bawa air buah kembang itu sampai seplastik gede buah kembangnya. Bawa air mawarnya itu sampai namanya 1 galon. Datang nyandarin motor, begitu kuburan banyak, kuburan bapaknya dirugi nama kembang, disiram sama air mawar itu sampai segalon. Udah pas begitu nyiram begitu pergi we. Ora Al-Fatihah, ora. Kira-kira itu kembang sama air mawar nyampe apa enggak? Senangin almarhum enggak? Ada. Itu mah cuma sekedar penghantaran doang. Yang nyampe mah itu doa walaupun sekedar Al-Fatihah. Gitu ya. Tuh, oleh karena itu doa terus panjatkan buat orang tua. Itu ya. Yang kedua, berwasiat, kata Rasulullah. Jalankan wasiatnya. Apakah orang tua punya wasiat? Tidak, ya Rasulullah. Gitu ya. Kalau dia punya wasiat, maka orang jalankan wasiat. Kira-kira almarhum punya wasiat ya? Baik. Punya apa wasiatnya? Nggak ada. Ya. Kalau nggak ada, itu ya jangan dijalani. Misalkan namanya wasiat yang baik-baik jalanin, tapi misalkan orang tua kita namanya wasiatin tuh soalnya tanah yang di depan yang panjangnya 2 meter, itu yang lebarnya 2 meter, yang panjangnya 350 meter jangan dijual. Jangan dijalanin wasiatnya juga, gitu ya. Oleh karena itu, sebelum kita meninggal kita banyak berwasiat kepada anak kita. Ya, juga kepada istri kita, gitu ya. banyak berwasiat kebaikan. Lalu yang ketiga itu kita bisa berbagi kepada orang tua kita, jalanin silaturahmi. Orang tua kita ini punya saudara di mana, punya handau taulan di mana. Apalagi almarhum saya tahu ini orang dagang gitu ya, dagang pakaian ya, dagang pakaian atau punya langganan, punya teman dekat di mana, samperin buat nyambung silaturahmi, gitu ya. Bagi yang udah tua-tua nih, yang mungkin misalkan gitu ya, misalkan ada yang punya pos 2 gitu ya, di mana nggak ketahuan nih, sampai sekarang anaknya nggak tahu, bininya nggak tahu, gitu ya. Kita kan mati nggak tahu, besok pagi nih, udah pesan wasiat tulis di kertas, masukin di bawah bantal. Ketahuan. Kalau biasa kita masih hidup diambil lagi, begitu. Kalau ketahuan ya perang Irak itu mah, gitu ya. Pesenin, wah kita punya pos di daerah Bandung, gitu, pos 2, punya anak 2, begitu. Bisa berwasiat. Jangan sampai kita punya pos 2, nanti anak kita begitu nggak tahu. Nanti ketika anak kita yang main ke Bandung, dia ketemu jodoh di sono, nggak tahunya satu bapak, begitu. Ya. Yang punya pos 2 udah berwasiat tiap hari bantal rel. Ya, cuma kalau besok masih hidup buru diambil. Itu sobek. Iya. Wasiat ya. Karena itu kita jalin silaturahmi itu pada keluarganya, di mana dia punya teman, dia punya saudara. Jangan sampai orang tua kita bilang mati ombor, gitu ya. Padahal kurang mamu tuh Bang Suaim punya banyak saudaranya kan sana ya, punya jangsinya begitu. Itu jalin silaturahmi. Jangan mentang-mentang udah kebelah sama kali udah nggak pernah main, nggak pernah silaturahmi lagi.
gitu. Makanya untungnya di kita sekarang udah banyak punya arisan keluarga gitu. Dari terus keluarga itu ya. Itu yang kedua sekalian, bahwasanya anak cucu Adam akan dirampas hartanya oleh ahli warisnya. Oleh karena itu kalau kita mau kebagian sekarangnya punya harta banyak, itu buru-buru sudah kaya, buru sudah kaya gitu ya. Yang paling punya mobil begitu ya, udah umur mobil sudah kaya gitu. Ibu-ibu gitu ya, yang punya baju bagus gitu, punya baju baru begitu. Nanti kalau misalkan ibu mati tuh, ibu meninggal, kira-kira itu baju baru, baju bagus yang boleh ngutang yang udah lunas, nanti buat siapa tuh? Hah? Buat siapa? Ibu buat bini baru bapaknya. Begitu. Makanya udah sudah koin tuh baju baru, baju bagus. Begitu. Ya tuh mana si kita sama bini bapaknya yang baru. Udah gitu ya. Udah sudah koin tuh baju yang bagus begitu kepada orang yang memerlukan. Gitu ya. Oleh karena itu, lalu yang ketiga dalam kitab Nasahibul Ibad dikatakan bahwasanya nanti anak cucu Adam badannya, jasadnya, badannya nih, tubuhnya nanti akan dirampas oleh cacing tanah. Ketika kita sudah masuk ke dalam tanah, mau kagak mau, nanti cacing tanah dan ulat tanah akan merampas badan kita. Yang badannya kekar sekalipun, kayak si Timbel loh, gitu ya. Kalau udah masuk ke kubur, pasti itu udah milik cacing tanah. Habis pada risak. Walaupun nama badannya tuh tatoan ada burung garuda di depannya tuh, gitu ya. Saya kesel banget itu kalau yang bocah pada punya tato, ada sengaja pakai baju begitu, tentang di dadanya ada tato burung garuda. Kalau udah masuk namanya ke liang lahat mah, itu akan jadi milik cacing tanah. Udah burung garuda jadi burung peking dah tuh. Nggak bisa ngapain. Ya, untuk orang punya tato untuk dia, itu badan kita akan jadi milik cacing tanah, akan dirampas cacing tanah. Walaupun seperti apapun, sekarang kita rawat dengan hand body dengan apapun begitu ya. Nanti ketika kita masuk sedang yang lahat, itu akan dimakan oleh cacing tanah. Lalu yang keempat, nanti anak cucu Adam akan dirampas haknya, akan dirampas amalnya kepada orang yang mengambil hak orang lain dan kepada orang yang memfitnah orang lain. Ya. Kalau ada orang yang mengambil hak kita, udah biarin aja. Nanti amalnya akan diambil oleh kita. Gitu. Kalau kita difitnah sama orang lain, biarin aja. Nanti dosa-dosa kita akan diambil oleh dia tuh. Udah kita nikmatin aja. Ya. Ada hak kita diambil sama orang begitu. Udah kita biarin aja. Nanti juga amal ibadahnya akan diambil secara otomatis buat kita. Tuh ya, kita lego baik gitu ya. Terus ada orang memfitnah kita, udah biarin baik, kita nikmatin baik. Nanti dosa-dosa kita akan berpindah kepada dia orang yang memfitnah kita. Bahkan ada namanya seorang yang memang sudah ditentukan buat masuk surga, dia sudah ditentukan masuk surga. Ketika mau melangkah ke pintu surga, gitu ya, ini dia merotes, ya Allah, dulu saya pernah difitnah sama si fulan bin fulan, dan hak saya pernah diambil. Yang akan dicek sama malaikat, gitu ya. Ternyata si fulan bin fulan ini adanya di dalam neraka. Dilihat dia itu sudah nggak ada sama sekali amal. Wahai fulan bin fulan, itu orang yang pernah memfitnah kamu udah nggak ada kebaikannya sama sekali. Gitu ya. Saya nggak bisa, tetap saya mau ada kebaikannya biar diambil ke saya. Akhirnya Allah tunjukkan, wahai kamu lihat di dalam sana. Ada istana yang sangat megah. Buat siapa ini? Itu adalah buat orang yang membuka pintu maaf kesalahan orang lain. Ya. Jadi daripada kita andelin namanya amal orang, kemudian kita memaafkan kesalahan orang karena nikmatnya lebih besar lagi. Kesalahan orang apapun harus kita maafkan. Ya, itu akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu 4 rampasan yang akan diambil oleh anak cucu Adam. Mau kagak mau kita harus menerimanya, mau kagak mau kita harus ikhlaskan. Gitu ya. Karena itu kita semua
bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak taqarrubillah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan kita banyak ibadah, dengan kita banyak zikir, dengan jalan kita banyak amal soleh, sedekah dan yang lainnya. Moga-moga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi bekal kita, bagian kita di dunia wal akhirah. Sekira itu saja ya saya yang memang nggak tahu mau ada cara beginian. Terima kasih. Maaf atas segala kekurangan. Dan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.